Oke rekan-rekan, hari ini kita akan coba pengenalan unit dump truck Nissan Quister CWE 370 horsepower 8 speed atau 8 kecepatan. Ini persnelingnya low height sistem tempeleng atau sistem slab 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, ini parking brake atau lever atau tuas parking brake, tuas dam untuk naik, ini untuk turun. Jadi kalau untuk naik harus ditahan, kalau turun bisa dilepas karena dia bisa ngunci. Tempat air minum ini. Nah, untuk di atas ini ada laci atau box, nah, untuk menyimpan. Terus ini radio komunikasi, ini sigaret atau untuk ngecas, untuk rokok. Ini tombol variasi atau tombol tambahan, tombol cadangan. Ini air conditioner atau AC untuk sirkulasi. Ini blower sama AC. Ini lampu kabut saklar, lampu kabut belakang, saklar rotari. Ini dip lock, differential lock. Ini inter XL. Sekali lagi ini inter wheel. Nanti akan muncul di layar. Ini saklar PTO. Terus kita ke bagian kanan, ini saklar klakson. Ini untuk yang angin, ini untuk yang dis. Ini untuk lampu kerja, tinggi rendahnya bisa kita naikkan, bisa kita turunkan. Terus tuas yang di samping steering, ini untuk wiper dari low, medium, hard. Ini untuk mematikan. Ini kalau kita angkat begini hazard. Ini otomatis wiper. Ini yang satu exhaust brake, yang dua engine brake. Terus yang kiri rating kiri kanan. Terus ini untuk ngedim. Ini lampu kota atau lampu senja. Ini lampu utama. Kalau bagian bawah tetap pedal gas, pedal rem, pedal clutch atau kopling. Ini untuk steering, tinggal tarik. Untuk jok tidak beda jauh. Ini untuk ini. Nah, kalau yang ini versinya kena setelan angin, jok yang pakai setelan angin. Ada juga yang manual yang di sini, tergantung berat kita. Nah, ini untuk pintu tidak ada power window-nya, jadi dia yang manual. Kalau yang ada power window-nya biasanya ada ketekannya di sini, pencetannya. Terus ada satu tombol untuk pemanas spion supaya spion tidak berkabut. Ini spionnya. Terus kita kembali, kita coba on kan. Ini kita putar dulu. Ini namanya instrumen panel dashboard. Kalau kita cuma on, itu biasanya ini yang nyala warning parking brake, panel parking brake, fast changer untuk baterai. Terus ini air pressure brake, tekanan udara ya, karena ini low maka ini akan menyala. Terus ini namanya tensiometer guard. Terus ini tadi tensiometer guard, tensiometer gauge atau guard dengan hitungan rotasi per menit.
kali 100 rotasi per menit atau RPM. Ini namanya temperatur water coolant guard. Ini hot, ini cool. Terus yang ini yang bawah, ini namanya fuel guard. Pengukurnya ini F full, ini emergency. Kalau ini namanya speedometer guard dengan hitungan kilometer per jam. Kalau ini pengukur air pressure guard atau tekanan udara, tekanan angin. Nah, ini yang atas ini untuk HM, hour meter, jam alat, jam unit. Ini pressure oli engine, ini tanggal, ini jarak tempuh kilometer. Ini kalau kita mau ngerubah, kita tinggal pencet ini, pencet aja terus. Nah, dia akan berubah ke jam. Ini yang gambar kura-kura ini low, slow-nya. Nah, di sini ini enggak nyala ini. Ini headnya kelinci. Anginnya kurang, makanya dia tidak respon ini. Nah, kita kembali ke monitoring panel dashboard. Ini enter. Nah, ini untuk cari menu, turun naik, kurang lebih saja ini sama. Nah, ini. Nah, kita coba diagnosa. Kita enter. Nah, ada tulisan tes sendiri. Nah, tes indikator, kita enter. Nah, ini semua panel berfungsi, dari ABS, air pressure, ini hacknya, ini lampu indikator water coolant guard, ini untuk rating, ini untuk info apabila unit kita sudah waktunya maintenance atau servis. Ini cek biasanya saklar atau apa yang longgar, ini warning stop, harus berhenti kalau ini nyala. Nah, ini lampu kabut, lampu kerja, lampu jauh, lampu dalam kabin, lampu senja. Ini lampu, ini oli engine, apabila ini nyala karena oli engine. Ini untuk air radiator. Ini kalau pintu kita kurang rapat atau terbuka. Ini preheating untuk pemanas. Ini engine system. Ini kalau kabin kita waktu kita P2H, waktu kita nurunkan belum rapat atau belum terkunci dengan sepenuhnya. Ini lampu harus diperhatikan, apabila sudah berkedip-kedip berarti fuel kita sudah emergency. Ini di vlog pas canggar. Untuk bagian bawah pedal gas, kopling, brake, ini kopling, klak, ini setelan steering. Terus ke bagian jok, ini kalau sistemnya pakai angin tinggal tekan naik atau tekan turun aja untuk turun naik. Kalau yang manual biasanya di sini ada putaran. Biasa safety belt sebelum kita mengoperasikan harus terpasang. Kembali ke panel, setelah kita tahu ini berfungsi semua bagus, kita kembali, kita tes pengukur. Seluruh jarum penunjuknya berfungsi. Nah, setelah itu kita kembali lagi, kita turun lagi.
tes tampilan ini biasanya warnanya ini terang redup. Terus kita kembali, kita tes suara peringatan. Bahaya, mesin operating, rem parkir masih aktif, berhenti, periksa. Nah, selebihnya misalnya kita mau cari-cari menu yang lain atau ganti bahasa atau mau kita rubah-rubah tampilan di layar ini, semuanya bisa. Ini kita mau taruh di bawah atau taruh di atas, atau kita ganti ini dengan panas, dengan suhu, bisa. Jangan lupa pastikan PTO. Nah, posisi on aja begini, PTO masih aktif. Ini tidak bakalan rilis kalau kita kadang tidak matikan. Ini kalau kita posisi begini, kita setar, itu engine tidak bakalan hidup. Terus ini kemungkinan lebih bagus dikasih begini daripada kita jelaskan cara pengoperasian dam atau PTO. Jadi cara pengoperasian dari 9 speed atau yang 12 speed tetap posisi harus menggunakan parking brake, terus injak clutch, posisi gigi netral, injak clutch, kopling, injak kopling, tekan saklar PTO, baru masukkan persneling gigi 3 atau 4. Usahakan ya pakai gigi yang rendah 3 atau 4, baru kita tahan tuasnya, lepas kopling. Cara mengembalikan ya kebalikannya aja, tinggal injak kopling, matikan saklar PTO, rilis gigi, dinetralkan kembali, baru lever damnya kita, tuas damnya kita turunkan. Ini cara pengoperasian transmisi yang 9 kecepatan. Ini karena 9 dihitung dari C 1 2 3 4 5 6 7 8, makanya disebut 9. Kalau kita lihat dari persnelingnya cuma 8, C nya itu adalah setengah. Nah, contohnya ini R C setengah, 1 2 3 4, kita pukul ke kanan. Nah, 5 6 7 8. Kalau aksesoris yang lain itu relatif sama, lampu kabin, box yang di atas ini semuanya sama. Untuk kasur, tempat istirahat, tempat air minum. Oke, sekian dulu dari saya. Semoga bermanfaat. Untuk kurang lebihnya kemungkinan saudara ada yang lebih tahu, bisa dimasukkan di kolom komentar. Terima kasih. Dalam video yang berikutnya kita akan coba mengupas sedikit tata cara P2H, mulai dari luar, cara cek oli, kabin, kaki-kakinya. Untuk sekian, terima kasih. Selamat siang, semangat pagi.